Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 Juli 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MGL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, teristimewa para pendengar setia Daily Fresh Juice di mana saja Anda berada. Hari ini hari Rabu Pekan Biasa yang ke-13. Saya, Pastor John Laba SDB, dari Komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Saya akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi itu lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Berani Melawan Yesus. Banyak di antara kita sudah menonton sebuah film yang baru di tahun 2023 berjudul The Pope Exorcist. Pasti ada yang ingat kan? Film yang disutradarai oleh Julius Avery ini menampilkan sosok aktor papan atas berkebangsaan Selandia Baru namanya Russell Crowe sebagai pemeran
Pastor Gabriele Amorth. Terilhami oleh catatan pengalaman nyata dari Pastor Gabriele Amorth, kepala pengusir setan dari Vatikan, The Pope Exorcist ini mengisahkan Pastor Amorth saat menyelidiki kasus kerasukan setan yang menakutkan yang dialami oleh seorang anak laki-laki, hingga kemudian membawanya menemukan sebuah konspirasi ratusan tahun sebelumnya yang selama itu berusaha dirahasiakan oleh pihak Vatikan. Emang cukup menakutkan bagi orang-orang tertentu, menegangkan juga saat menonton film The Pope's Exorcist ini. Terlepas dari berbagai macam catatan kritis, juga kritikan-kritikan terhadap film ini, saya justru mengapresiasinya dari segi artistiknya, terutama efek visual yang begitu canggih. Dengan hanya menonton film di masa modern ini saja sudah menimbulkan ketegangan psikologis tertentu, apalagi kalau melihatnya secara langsung atau mengalaminya secara langsung. Menakutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa basis pelayanan Tuhan Yesus adalah di sekitar Danau Genesaret atau Danau Galilea. Dan sebagai markasnya adalah Kapernaum. Pada hari ini kita mendengar kisah perjalanan Tuhan Yesus yang menyeberang Danau Genesaret dan tiba di sebuah daerah orang-orang Gadara. Jarak antara Danau Genesaret, kalau diambil dari titik tengah Danau Genesaret sampai ke daerah orang Gadara, itu sekitar 6 mil. Atau kalau dari kota Kapernaum itu sekitar 5 mil jauhnya. Sekarang tempat itu disebut Hamad Gader atau Kais. Ketika tiba di tempat itu, Yesus berjumpa dengan 2 orang tanpa nama dan mereka kerasukan setan. Mereka sangat berbahaya dan menakutkan. Orang-orang yang kerasukan setan itu berbicara dengan Yesus sambil berteriak-teriak. Ini sebenarnya mencerminkan rasa takut mereka di hadapan Yesus, Sang Anak Allah. Mereka bertanya kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ternyata setan-setan ini sudah tahu siapa Yesus itu. Mereka mengaku dia adalah Anak Allah dan dia yang punya kuasa untuk menyiksa setan-setan ini. Maka mereka mengatakan, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Setan-setan ini adalah legion. Mereka begitu kuat, namun takluk di depan Yesus. Legion itu bukan kekuatan yang kecil. Ini sama dengan sebuah pasukan yang beranggotakan sekitar 6.000 orang tentara. Orang-orang Palestina zaman dulu juga sering dikepung oleh pasukan manusia, kadang-kadang juga makhluk gaib yang menimbulkan teror dan ketakutan tertentu kepada mereka. Apa yang terjadi? Penginjil Matius menceritakan bahwa setan-setan itu ketakutan dan meminta supaya kalau Tuhan Yesus mau mengusir mereka, bisa melalui kawanan babi yang ada di situ yang sedang mencari makan. Tuhan Yesus lalu mengusir setan-setan itu dan mereka semua masuk ke dalam kawanan babi, lalu mereka semua terjun ke dalam jurang
yang berdekatan dengan danau Genesaret. Tentu saja semua orang menjadi kaget dan takjub pada kuasa Yesus yang luar biasa. Berhadapan dengan dua orang yang kerasukan setan ini, mau ketemu di jalan saja, mereka takut. Orang-orang pada takut. Namun ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka justru takluk di hadapan Yesus. Itu luar biasa. Mau melawan Yesus? Tentu tidak mungkin. Yesus jauh lebih berkuasa dari kuasa apapun di atas dunia ini. Kisah Injil ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menahan kuasa atau otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan destruktif setan-setan ternyata begitu lemah ketika berada di hadapan Yesus, karena mereka bertekuk lutut di kaki Yesus, bahkan memohon belas kasih dan pembebasan. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 8 ayat 28, menarik. Ada satu ayat yang bunyinya begini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Roh jahat saja takluk loh. Itu luar biasa. Tiada kuasa apapun yang melebihi Yesus. Maka benar Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Dalam kitab Mazmur kita menemukan ayat yang sangat indah. Mazmur bab 91 ayat 7-9 bunyinya begini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ketika seorang dalam bahaya, ketika dia berpasrah pada Tuhan, setan pun takluk di hadapan Tuhan. Lalu apa yang harus kita pelajari atau apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini? Tuhan Yesus merasa kasihan dengan orang-orang yang kerasukan setan dan roh-roh jahat. Dia baru lewat dan ketika melihat, dia jatuh kasihan kepada mereka. Dia menunjukkan kuasa dan kasihnya kepada manusia yang sangat membutuhkannya. Tuhan Yesus juga membebaskan kita dari segala yang jahat, yang masih mengikat kita dan menjauhkan kita dari kasih Allah sendiri. Apakah Anda berani melawan Yesus? Tidak mungkin. Apakah kita semua bisa bersedia untuk berpisah atau memisahkan diri dari ikatan-ikatan yang jahat yang ada di dalam diri kita? Beranikah orang-orang Katolik itu melepaskan yang namanya jimat-jimat dan sejenisnya di dalam tubuhnya atau di mana saja? Tuhan Yesus jauh lebih kuat dari apa yang Anda miliki itu. Yesus adalah satu-satunya penyelamat, dan segala makhluk bertekuk lutut di hadiratnya, dan Dia tetap menjadi Tuhan atas segala-galanya. Mau melawan Yesus? No. Tuhan Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar dari itu. Dan Dia mengalahkannya, menaklukkannya. Legion aja kalah kok. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh luar biasa. Segala kejahatan Engkau hancurkan. Bahkan orang yang mati pun Engkau bangkitkan. Semoga Engkau juga mengeluarkan
kejahatan-kejahatan dalam pikiran kami, dalam perkataan dan perbuatan kami. Ya Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 Juli 2023. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.